Halo dan selamat datang teman-teman di podcast Growth Insight kali ini dengan topik episode #kabur aja dulu, fenomena warga negara Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri. Beberapa waktu yang lalu teman-teman, #kabur aja dulu ini eh, sempat viral di sosial media ya, yaitu #kabur aja dulu. Tagar ini muncul karena semakin banyak warga negara Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri. Baik, entah itu alasannya mencari peluang lebih baik, gaji lebih besar, kualitas hidup yang lebih baik, teman-teman. Dan juga mereka yang ingin kerja di luar negeri ini karena merasa peluang kerja di Indonesia ini, lowongan kerja ini itu sudah sangat sedikit, susah. Apalagi untuk usia-usia tertentu, teman-teman. Dan juga ditambah lagi dengan kondisi politik Indonesia yang kurang kondusif, korupsi di mana-mana, premanisme di mana-mana, membuat sebagian orang ini ingin kerja di luar negeri untuk dan juga cari kualitas hidup yang lebih baik. Nah, sebelum kita masuk lebih deep, kita membahas fenomena kabur aja dulu. Mengapa banyak warga Indonesia ingin bekerja di luar negeri? Kita nanti ada 4 segmen kita akan membahas mengapa banyak warga Indonesia ingin bekerja di luar negeri. Lalu yang kedua, apa sih peluang dan tantangan bekerja di luar negeri? Ketiga, kita akan membahas persiapan sebelum kita bekerja di luar negeri. Nah, yang keempat, #kabur aja dulu versus #bertahan aja dulu. Kita akan bahas lebih detail lagi di segmen berikutnya. Nah, di segmen pertama ini kita akan bahas mengapa sih banyak warga Indonesia itu ingin kerja di luar negeri. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita lihat dulu nih apa sih yang memicu mereka untuk mau berpikir mau pindah ke luar negeri kerjanya, bekerja di sana. Yang pertama, alasan pertama adalah gaji yang lebih tinggi. Contoh teman-teman, perawat di Indonesia itu gajinya mungkin UMR 5-8 juta rupiah per bulan. Di Jerman atau di Jepang itu bisa mencapai 30-50 juta rupiah per bulan. Nah, yang kedua, teman-teman, yang menjadi pertimbangan ada kesejahteraan dan tunjangan yang lebih baik. Selain gaji, beberapa negara yang ingin dituju itu memberikan banyak tunjangan tambahan seperti asuransi kesehatan, pensiun, cuti tahunan yang lebih baik dibanding kebanyakan perusahaan di Indonesia. Nah, yang ketiga teman-teman, kesempatan berkarir secara global. Jadi kita tahu kerja di luar negeri itu membuka peluang kita untuk mempunyai karir secara internasional. Banyak profesional di bidang IT, engineering, dan kesehatan itu sukses di luar negeri dan kemudian mendapat kesempatan bekerja di perusahaan yang lebih besar lagi, multinasional, teman-teman. Yang keempat itu standar hidup yang lebih baik. Mereka yang ingin bekerja di luar negeri itu karena merasa bahwa kualitas hidup di negara maju itu lebih baik. Mulai dari layanan infrastrukturnya, layanan publiknya yang tidak ada korupsi dibanding Indonesia, keamanannya, tidak ada premanisme, dan juga lingkungan kerja yang lebih profesional, teman-teman. Nah, alasan yang kelima adalah ketidakpuasan dengan kondisi kerja yang ada di Indonesia. Ada yang ngerasa bahwa kerja di Indonesia ini sulit berkembang, gajinya kecil, stagnan, kesempatan untuk dipromosi atau kerja lebih dengan gaji yang lebih tinggi, dengan posisi yang lebih tinggi itu terbatas. Lalu budaya kerja yang kurang mendukung keseimbangan hidup, teman-teman. Work-life balance-nya kurang. Kita di Indonesia terkadang dituntut mungkin kita harus kerja 7 hari seminggu, lembur, overtime-nya banyak, dan juga overtime-nya malah tidak dibayar. Nah, dengan alasan-alasan yang tadi di atas, gak heran sih banyak orang yang berpikir mau kabur aja dulu dari Indonesia.
Tapi apakah semuanya benar-benar semudah itu, teman-teman? Yuk kita lihat di segmen berikutnya tentang peluang dan juga tantangan kerja di luar negeri. Teman-teman, sebelum memutuskan untuk kerja di luar negeri, kita harus memahami bahwa setiap dari keputusan kita, opsi yang ada itu pasti punya dua sisi, positif yang juga negatif. Ada peluang dan juga ada tantangannya. Tantangannya ini yang kita harus lihat lebih realistik, karena nggak bisa dianggap enteng, gitu ya teman-teman. Kita akan bahas peluang yang pertama. Peluang kerja di luar negeri itu, bidang yang paling banyak dicari itu, yang pertama itu ada IT dan software development. Negara kayak Amerika Serikat, Kanada, dan Jerman membutuhkan keahlian ini, banyak sekali peluang untuk bekerja di sana. Yang kedua, kesehatan dan juga keperawatan. Jerman, Jepang, Arab Saudi butuh di segmen ini tuh teman-teman, di kesehatan dan keperawatan mereka shortage. Jadi banyak sekali membuka peluang untuk orang-orang dari luar negeri, dari negara lain untuk bekerja di negara mereka. Lalu hospitality dan juga pariwisata itu di Australia dan Eropa, engineering Singapura dan juga Timur Tengah. Jalur yang bisa kita tempuh untuk bisa bekerja di negara tujuan itu kita bisa via beasiswa. Kalau teman-teman masih mau kuliah, ambil beasiswa di negara tujuan. Setelah lulus, kalian bisa bekerja di sana. Lalu kita juga bisa apply via visa kerja profesional. Yang ketiga, kita bisa ikut program tenaga kerja terampil. Misalnya kita program magang ke Jepang. Begitu kita lulus, maka kita bisa bekerja di Jepang. Nah, tadi ada peluang teman-teman. Sekarang kalau kita harus lihat tantangannya juga nggak gampang loh teman-teman. Yang pertama, kalau teman-teman berpikir persaingan ketat di Indonesia, di sana pun sama teman-teman. Persaingannya ketat. Harus ada skill yang sesuai teman-teman. Kalau nggak sesuai, nggak bakal bisa dapat kerja. Contoh, di Amerika Serikat, tukang memperbaiki ledeng aja itu harus certified. Bayangin kalau misalnya kita punya skill tapi kita nggak punya sertifikasi, terus kita nekat kerja di sana, kita pasti akan sulit bersaing dengan orang lokal sana, karena mereka lebih skillful, lebih certified, sudah certified, dan juga lebih mudah diterima oleh orang lokal sana. Yang kedua teman-teman, gaji gede harapan kita, tapi kita juga harus lihat pengeluaran kita, biaya hidup kita di sana. Biaya hidup sana tuh besar. Biaya hidup sana, contoh di Jepang, Singapura, biaya hidup tuh besar. Jadi teman-teman jangan tergiur dengan gaji besar dulu, cari tahu dulu di negara tujuan itu biaya hidupnya seperti apa. Biaya makan, biaya laundry, biaya sewa rumah, biaya perjalanan menuju ke kantor. Nah, itu teman-teman harus perhitungkan sebelum teman-teman mengambil keputusan untuk pindah ke luar negeri. Yang ketiga teman-teman, hambatan bahasa dan juga budaya. Bahasa ini sangat penting teman-teman pada saat kita ingin bekerja di luar negeri. Contoh, kalau kita ingin bekerja di Jepang, orang Jepang itu sulit menggunakan bahasa Inggris. Yang mereka pergunakan adalah bahasa mereka sehari-hari itu bahasa Jepang. Jadi meskipun kita bisa bahasa Inggris pun, pada saat kita ke Jepang itu mungkin kita akan kesulitan teman-teman. Makanya pada saat kita memutuskan untuk pindah ke satu negara, bahasa yang paling utama, minimal kita harus menguasai bahasa lokal mereka minimum. Jadi minimal kita bisa ngomong sepatah dua kata sehingga kita bisa beradaptasi dengan lebih mudah. Yang kedua teman-teman, beradaptasi dengan budaya. Kita tahu budaya kita di budaya ketimuran, contoh pada saat kita mungkin mau ke Amerika, budaya sana, budaya bebas teman-teman. Teman-teman mungkin akan kesulitan beradaptasi dengan budaya yang tidak sama dengan budaya kita di Indonesia. Itu juga bisa menghambat kita untuk
eh, berkarir di negara tujuan tersebut. Yang terakhir teman-teman, udah pasti teman-teman jauh dari keluarga dan juga homesick, karena kita pasti pada saat kita ke sana, kalau kita nggak punya teman, kita akan sendirian. Kita harus berjuang sendiri, kita harus melakukan segalanya sendiri tanpa ada bantuan. Yang tadi poin nomor 3, kendala bahasa, kendala budaya, itu akan mempersulit kita beradaptasi. Jadi mental kita harus kuat, emosional kita juga harus kuat untuk bisa tinggal jauh dari keluarga. Nah, dari peluang dan tantangan tersebut, sebelum kita memutuskan untuk bekerja di luar negeri, teman-teman, penting ya, lakukan riset dulu dan juga persiapan yang matang. Kalau enggak, kita akan menghadapi challenge yang berat, teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah serius nih ingin kerja di luar negeri, ada beberapa langkah penting yang harus disiapkan, teman-teman. Jadi sebelum kita kerja di sana, kita harus punya skillnya dulu. Yang pertama itu punya skill yang sesuai dengan permintaan di negara tujuan. Jangan sampai di sana peluangnya paling banyak adalah perawat di Jerman contohnya, tapi kita basicnya IT, kita malah ke Jerman. Nah, itu mungkin nggak sesuai gitu, teman-teman. Nah, kita penting melakukan riset di sana tuh butuhnya paling banyak apa, negara mana yang butuhnya yang membuka peluang yang sesuai dengan skillnya kita. Lalu yang kedua, teman-teman, kuasai bahasa asing, minimal bahasa Inggris, tapi lebih baik bahasa lokal negara tujuan, karena kita akan lebih mudah berkomunikasi dengan orang lokal pakai bahasa lokalnya mereka. Tidak selalu orang lokal di negara tujuan itu bisa bahasa Inggris. Nah, kita harus wajib kuasai bahasa lokalnya mereka yang minimum, sehingga pada saat kita sehari-hari berkomunikasi, kita bisa beradaptasi dengan baik. Nah, yang ketiga, sebelum kita ke sana, teman-teman, cari informasi dan bangun network di sana. Di sana mungkin ada komunitas orang Indonesia yang sudah bekerja di sana. Kita harus cari tahu via internet, via Instagram, via apapun, LinkedIn atau apapun. Itu kita harus cari tahu dulu. Lalu kita harus gabung di network tersebut, di jaringan tersebut, sehingga pada saat kita sampai di negara tujuan, kita sudah punya komunitas yang siap support. Jadi kita tidak merasa sendiri di sana, tidak merasa berjuang sendiri di sana, gitu, teman-teman. Yang keempat, yang paling penting, teman-teman, sebelum kita memutuskan pindah atau berkarir di negara lain, pastikan legalitas dan keamanan kita itu clear. Jangan sampai kita terjebak di agen tenaga kerja yang ilegal, bahaya, teman-teman. Pastikan semua dokumen teman-teman itu, paspor, visa, kontrak kerja, itu sudah jelas, sudah clear 100% sebelum kita berangkat ke sana. Karena mesti hati-hati, teman-teman, sekarang human trafficking itu sangat besar sekali, sangat tinggi sekali. Jadi kita harus selalu hati-hati, teman-teman, ya. Nah, pertanyaan besar nih, teman-teman, hashtag kabur aja dulu atau hashtag bertahan aja dulu? Karena benar gak sih kerja di luar itu akan lebih baik, atau jangan-jangan di Indonesia malah lebih baik, peluangnya lebih besar? Meskipun secara mata uang kita, kurs kita lebih rendah, tapi peluang di sini jauh lebih besar, gitu ya, teman-teman ya. Kita sebelum masuk terlalu jauh, kita akan lihat keuntungan yang tadi kita bilang bekerja di luar negeri. Itu yang pasti gaji lebih besar, udah pasti. Pengalaman global, multinasional ya, teman-teman ya. Terus kesempatan berkarir, berkembang di luar negeri pun, kalau kita kerja di luar negeri jauh lebih cepat ketimbang di Indonesia. Tapi bukan berarti di Indonesia tidak punya peluang untuk berkembang lebih baik, ya teman-teman ya. Jadi ini harus hati-hati untuk melihat peluang dan tantangan yang ada. Nah, tantangan kerja di luar negeri itu juga, yang pertama, persaingan tinggi. Sama kayak Indonesia, persaingan tinggi. Mereka juga, orang lokalnya butuh kerja juga.
Kalau kita orang luar datang tiba-tiba mengambil porsinya mereka, itu pasti akan clash, teman-teman. Jadi kita harus siap-siap, saingan tinggi. Banyak skill yang harus kita kuasai sebelum kita benar-benar oke untuk kerja di negara tujuan. Biaya hidup yang mahal. Nah, teman-teman harus hitung untuk biaya hidup. Jangan sampai pada saat kita ke sana tergiur dengan 30-50 juta, ternyata biaya hidupnya itu adalah 40 juta. Sisa 10 juta kita bawa, kita pegang, belum tentu cukup untuk keluarga kita di Indonesia. Kalau tadi 10 juta mungkin masih terlalu besar. Kalau bisa sisanya cuma 1-2 juta, itu akan lebih bahaya, teman-teman. Jadi perhitungkan dengan benar ya. Lalu adaptasi bahasa dan budaya yang sulit. Ya, tadi saya sampaikan kendala bahasa dan kendala budaya itu gap ini kita harus perkecil. Jadi kita harus asah skillnya kita untuk berkomunikasi, dan juga kita harus bangun network supaya kita beradaptasinya jauh lebih mudah. Nah, lalu berikutnya kita bahas keuntungan kalau kita bertahan di Indonesia. Pertama, kita pasti dekat sama keluarga. Kita nggak ada yang rasa jauh dari keluarga, terus homesick, nggak ada. Karena kita tinggal kerja di dekat keluarga, tiap hari kita bisa ketemu dengan keluarga yang kita. Lalu teman-teman, kalau kita masih ada di Indonesia, kita masih bisa buka sambil bekerja, kita buka peluang bisnis yang baru untuk diri kita. Misalnya kita bisa buka jualan toko kelontong, atau jualan bakmi, atau apa, teman-teman. Nah, hal-hal ini masih bisa kita lakukan. Kalau di negara tujuan tidak bisa, teman-teman, karena di sana belum tentu diperbolehkan. Kalau di Indonesia masih bisa tuh, teman-teman, karena pulang kerja mungkin kita terus kita langsung jualan bakmi malamnya, atau jualan nasi goreng, atau kita punya franchise laundry atau franchise apa gitu, teman-teman. Sorry. Nah, itu kita masih punya peluang di sana, teman-teman. Lalu yang ketiga, tidak ada hambatan bahasa dan budaya. Jadi kita lebih mudah karena kita sudah lahir di Indonesia. Lalu kita juga bekerja di Indonesia, akan jauh lebih mudah, tidak ada hambatan di budaya dan juga bahasa. Kalau tantangannya udah pasti, kita tahu gajinya lebih rendah. UMR Jakarta aja 5 juta dibanding dengan Jepang tadi bisa 30-50 juta, beda 10 kali lipat. Nah, persaingan juga ketat untuk posisi-posisi tertentu, untuk usia-usia tertentu. Nah, ini yang kita harus bisa atasi, challenge-challenge ini. Kita harus bisa overcome dari challenge-challenge ini. Dan juga beberapa bidang di Indonesia ini kurang berkembang. Jadi balik lagi nih, teman-teman, kabur aja dulu atau bertahan aja dulu, ini sebenarnya keputusannya ada di teman-teman sendiri, tergantung dari situasi dan goal masing-masing. Gitu, apakah Anda siap menghadapi tantangan di luar negeri, atau Anda ingin membangun karir di Indonesia? Hanya teman-teman yang bisa menjawab sendiri. Temukan goalnya dulu, hasratnya kalian dulu, passionnya kalian, baru kalian bisa putuskan mau kerja di luar negeri atau tetap stay di Indonesia untuk membangun karir. Nah, teman-teman, tadi sebelum kita closing podcast kali ini, teman-teman, keputusan terbaik untuk pindah, kabur aja dulu atau bertahan aja dulu, itu tergantung pada kesiapan dan tujuan teman-teman masing-masing. Apakah kita siap menghadapi tantangan-tantangan yang ada di luar negeri, atau kita ingin bertahan di Indonesia, bertahan aja dulu, dan membangun karir di Indonesia. Baik, teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan episode podcast kali ini, teman-teman. Kabur aja dulu atau bertahan aja dulu, itu semua tergantung dari situasi dan kondisi teman-teman. Anda yang harus putuskan. Saya ingin bertahan, saya ingin kabur. Putuskan dengan bijak, riset dengan baik. Jangan sampai kita
teman-teman mengambil keputusan yang salah. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan podcast kali ini. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Salam.